Shalom, Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodasir dari kelas A2 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2014201091. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Kita masuk kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiga merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan untuk mencapai tujuan yang produktivitas setinggi-tingginya. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk dilaksanakan pada semua bidang pekerjaan seperti proyek, pembangunan, gedung seperti apartemen tanpa kecuali di bidang kesehatan yaitu di rumah sakit dan lain-lain. Karena penerapan ketiga itu sendiri dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan kerja. Smith dan Sanoes mengemukakan bahwa pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja mampu menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Semakin besar pengetahuan karyawan akan ketiga, maka semakin kecil terjadinya risiko kecelakaan kerja. Demikian sebaliknya, semakin minimnya pengetahuan karyawan akan ketiga, maka semakin besar risiko terjadinya kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja dimulai dari disfungsi manajemen dalam upaya penerapan kesehatan dan keselamatan. Kepentingan tersebut menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja dengan semakin meningkatnya kasus kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja serta meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi dibutuhkan pengolahan ketiga secara efektif dan menyeluruh dan integrasi dalam manajemen perusahaan. Manajemen ketiga dalam organisasi yang efektif dapat membantu untuk meningkatkan semangat bekerja dan memungkinkan mereka memiliki keyakinan dalam pengolahan organisasi. Kesehatan dan keselamatan kerja juga merupakan salah satu isu penting di dunia kerja saat ini untuk termasuk di bidang lingkungan rumah sakit dan khususnya dalam asuhan keperawatan yang perawat berikan kepada pasien di rumah sakit. Maka kecelakaan kerja di rumah sakit lebih tinggi dibandingkan tempat kerja lainnya dan sebagian besar diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman. Hasil riset yang dilakukan oleh Badan Dunia ILO menunjukkan bahwa setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan 1 orang setiap 15 atau 2,2 juta orang per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kesehatan dan keselamatan kerja dalam asuhan keperawatan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk mengendalikan, meminimalisasi dan menyediakan bahaya di rumah sakit dan dapat dilakukan melalui sistem care. Dan ketiga juga seharusnya wajib dilakukan dalam memberikan asuhan keperawatan agar meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan terjadi, baik itu kecelakaan dalam bekerja ataupun tindakan yang bisa mendatangkan penyakit. Perawat menjadi salah satu profesi yang harus menerapkan ketiga ini sendiri dalam melakukan tindakan keperawatan pasien ketika berada di rumah sakit. Peningkatan kesehatan di rumah sakit dalam melakukan kesehatan dan keselamatan
kerja bisa dilakukan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai metode dan menggunakan media yang interaktif. Misalnya, diklat tentang manajemen risiko, penyuluhan gizi dan manajemen keselamatan pasien, dan lain-lain. Kemudian bisa juga melakukan diagnosis awal dan pengobatan secara diri agar mempercepat penyembuhan proses keselamatan kesehatan kerja rumah sakit untuk dengan berbagi tim keselamatan pasien yang terdiri dari pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisis atas apa yang terjadi pada pasien. Dengan dibentuknya tim keselamatan kerja diharapkan perawat dapat memberikan asuransi perawatan yang baik dan benar dan meminimalkan insiden yang berpotensi menimbulkan cedera. Sekian dari presentasi saya, dan saya mengajak untuk teman-teman yang sudah lulus SMA, SMK yang ingin